Des Natalisuki yang ke-67. Saat ini saya kedatangan dua sahabat saya, satu alma mater dan kita satu kampus beda daerah tentunya. Di samping kiri saya ada dua sahabat-sahabat saya. Mungkin alangkah baiknya mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing. Coba dari sahabat ini dulu. Ya. Perkenalkan, saya Jibril Sobet. Asal saya dari Kalimantan Barat. Di sini saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia, khususnya jurusan pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Iya. Nah, mungkin dari saudara di sebelah kiri saya paling pojok gitu. Perkenalkan, nama saya Berkan Hendrik Putra Jai. Saya berasal dari Nias yang semestinya. Saya juga termasuk prodi pendidikan kimia UKI. Saya sama dengan abang-abang kita ini. Oh, prodi pendidikan kimia. Pastinya sensitif dengan adanya virus corona di masa-masa saat ini. Pasti. Oke, di sini saya mau sampaikan judul besar kita adalah Surviving ala Mahasiswa di Tengah Pandemi COVID-19. Jadi di sini saya mau menyebutkan sub-sub tema yang harus kita bahas pada saat ini, dan saya akan menanyakan pada teman-teman mungkin ada tanggapan atau cerita-cerita pada saat di masa pandemi saat ini. Ya, apalagi masa pandemi ini kan ya. Susah, kita mau belajar gimana kan? Ya, sebelumnya mungkin saya mau tanya pendapat dari saudara Berkat ya, Berkat J. Jadi di masa pandemi ini, mahasiswa kan pastinya kuliah daring, masa daring gitu ya. Jadi mungkin dari saudara Berkat ada kesulitan nggak untuk mengikuti perkuliahan di masa daring? Gitu. Saya jawab ya. Oke, boleh dijawab. Yeah. Sebenarnya sih kesulitan masih banyak sih di mana-mana maupun di kampus lain. Pasti ada kesulitan di masa pandemi ini ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya mahasiswa aktif. Maunya kita sebagai mahasiswa ini harus kuliahnya secara tatap muka atau online. Tapi mau gimana lagi kan? Yang pertama-tama sih kesulitannya itu ya dalam segi jaringan ya. Jaringannya, paketnya di situ, mahasiswanya gimana kan? Mungkin seperti itu sih ya, pertama-tama kita alami dalam masa pandemi ini. Mungkin dari pandemi COVID-19 ini hashtag di rumah saja gitu. Yang saya lakukan ya Iya. selama pandemi yang di rumah. Saya kan sebagai mahasiswa gitu kan. Sebagai mahasiswa itu harus harus mencari informasi atau mencari wawasan gitu kan melalui online gitu, seperti mengikuti webinar gitu. Nah, dulu kan webinar kan kita mengikuti secara tatap muka gitu, tatap muka. Tapi sekarang kita melakukan secara online, dan juga bukan saja di Indonesia saja, maksudnya kita bisa mengikuti, tapi misalnya juga di luar negeri juga ada menggunakan online gitu kan, kita bisa mengikuti juga. Dulu kan selama pandemi belum ada gitu kan, COVID gitu kan. Nah, kita mau ikut di luar saja tidak bisa gitu. Tidak mungkin dong kalau kita pergi di luar negeri kan ikut kan, nggak mungkin. Masa kita ikut seminar di luar negeri. Tapi di sekarang di mana saja bisa gitu. Karena online gitu kan, bisa lakukan secara Zoom kah atau gimana gitu kan, agar bisa mengikuti gitu. Itu sih yang selalu potensi pendidikan gitu ya. Iya gitu. Jadi tidak hanya tidur di rumah, tidak. Kita harus mencari wawasan di rumah, harus berpikir, belajar lewat daring, masa daring gitu. Lumayan bagus sekali. Kita harus cari wawasan ini lagi gitu. Mencari wawasan dari teman kita ini mantap. Hal yang baik untuk kita lakukan. Mungkin dari saudara Berkat ada waktu apa sih yang saudara isi gitu di masa pandemik di rumah, escape di rumah saja gitu. Kalau dari khusus saya sendiri sih ya, pertama itu ya saya cari pekerjaan tidak membosankan aja. Benar dibilang teman kita tadi Obed, yang mengikuti webinar,
kan semua kegiatan-kegiatan kampus. Iya. Meskipun online ya nggak apa-apa, yang penting kita ikuti kan. Iya. Yang penting kita harus tahu yang namanya protokol kesehatan Iya. gimana. Karena kalau contohnya kita mengikuti webinar secara offline, otomatis kan apalagi masa pandemi ini kan bersentuhan kepada teman-teman, kita nggak tahu gimana kan reaksi-reaksi ini kan. Dia dari luar membawa apa-apa dari luar kan. Nah, karena dari rumah ini kan ya sedikit, walaupun sedikit membosankan, tapi ya enak sebenarnya, karena kita cuman stand aja di rumah tanpa melakukan aktivitas, tanpa juga menularkan itu yang namanya COVID-19 ya di hidup kita. Dan yang pertama, yang terakhirnya itu sih ya mencari itu gini, bermain sama teman olahraga untuk menghilangkan rasa bosannya gitu. Rasa Betul. suntuk Iya, di rasa rumah. suntuknya itu ya. Daripada kita tidur terus, coba. Iya, Nggak mungkin. benar. Nanti tulang-tulang kita ini kan bisa rapuh Aduh. semua. Bisa Nah, makanya kita rapuh, olahraga gitu. sih ya. Hmm. Dan Karena itu tetap juga menjaga kesehatan kita ya. badan. Yang penting Wajib tadi itu kan sih. kita pakai masker gitu. Nah, kan. harus Kalau itu kita keluar, kita harus menggunakan masker, itu wajib. Menggunakan masker, Karena wajib itu ya menggunakan wajib masker, cuci gitu. tangan segala macamnya. Ya, Ya. cuci tangan. Pastinya harus Ya, cuci harus. tangan pakai sabun. Ya. Dan intinya Iya. kita membantu pemerintah Iya, untuk menyebarluaskan hal-hal positif Ya. kepada masyarakat. Tentunya kita, peran utama kita sebagai iya, manusia, benar itu. dan kita pun juga mahasiswa Iya, Universitas Kristen Kristen Indonesia harus memberi saran, harus memberi solusi ke teman-teman kita yang iya, lain, Iya, benar. ke masyarakat di luar, supaya mengikuti, harus mematuhi protokol Kesehatan. kesehatannya. Jadi di sini saya minta sharing-sharing tentang sosial media gitu, dari mungkin ada apa sih yang diisi di sosial media saudara Obed, mungkin misalkan contoh ya, Ya, mengisi sosial media, ibaratkan di pandemik ini pasti ada rasa-rasa yang gimana gitu, membuat satu caption yang ya, tidak bermanfaat gitu, Ya, misalkan betul. Iya. untuk Meneror mengisi orang. mengisi luang waktu gitu kan. Iya, Itu maksudnya. mengisi hal-hal yang Mana tahu. membosankan tadi ya. Iya. Mungkin. atau saudara Bisa, mungkin bisa. mengupload berita-berita yang positif Ya. terhadap followers dari saudara gitu, saudara Obed. Apakah ada mungkin hal-hal yang harus diposting di sosial medianya gitu? Betul. Oke. Untuk pengalaman saya sendiri ya selama pandemi COVID-19 ini, untuk menggunakan sosial media ini ya, seperti IG, Facebook, WhatsApp, lain dan Twitter gitu kan. Ya, Nah, itu kan untuk mengisi luang waktu, menurut saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kita harus memberi memberi saran, juga memberi caption atau memberi kata-kata gitu, biar pemerintah bisa mengetahui bahwa kita di rumah itu bukan menyebarluaskan COVID-19, tapi kita memberi saran kepada orang-orang di luar sana Iya. melalui sosial media kita kan. Oh iya. Melalui kata-kata yang kita buat, seperti tetap menjaga kesehatan dan harus tetap pakai masker gitu. Itu sih. Iya. Oh, gitu. Benar sekali. Benar ya. sekali sih yang Benar dibilang sekali yang teman disampaikan kita, ya. saudara Obed. Jadi maksudnya memberikan hal-hal positif positif. terhadap sosial media supaya orang-orang lain juga pada mengikuti Iya, hal-hal betul. positif tersebut. Dan Ya. memanfaatkan juga kan Dan- aplikasi Ya pada saat benar, ini. dan Betul. dimanfaatkan seperti mengikuti, ibaratkan kreatif sendiri Ya. di sosial media, seperti YouTuber, YouTuber. buat Ya. konten-konten yang Bisa tuh tentunya bermanfaat. bisa kita Yang lakuin di positif. rumah gitu. Iya. Dan mungkin misalkan cover lagu. Cover ya. lagu bisa juga itu Bisa, kan, biar bisa. kita upload kan, biar mengisi luang waktu, Mengisi luang waktu kita Iya, biar gak bosan benar. gitu. Daripada kita tiduran Iya, ya. betul. Lebih baik kita mengisi waktu dengan kreatif kita sendiri. Pada Iya. sosial media itu kan. Mungkin dari saudara Berkat ada misi kreatif tentang di sosial medianya, atau caption yang Bisa. mengajak orang-orang di luar mengikuti hal-hal positif sama seperti yang dilakukan saudara Obed itu di sosial media. Kalau saya sih ya cuma menambahkan yang dibilang teman kita Obed tadi ya. Gitu. Iya. Kalau saya selama saya masa pandemi ini, saya itu memanfaatkan itu yang namanya Instagram, Facebook dan segala macamnya itu ya. Saya itu mencari informasi segala macam informasi kan. Soalnya di
sosial media itu banyak kan informasi, apalagi di YouTube itu kan, di YouTube, Facebook untuk mereka teman-teman sharing-sharing kan gimana cara-cara untuk menghindar segala macam dari virus ini kan. Nah saya tuh dapat informasi situ kan. Kadang saya ini share kepada teman juga bahwa itu oh ini ya baik ya. Saya lihat oh ini dari postingan ini mereka memposting yang hal-hal yang positif ini yang baik. Nah saya posting lah, saya bagikan kepada teman-teman ya, teman-teman yang tidak tahu atau yang kurang informasi dapat melihat Ya, betul. hal-hal seperti itu. Ya jadi marilah teman-teman semua kan kita menghimbau nih untuk menggunakan sosial media kita untuk hal-hal yang positif. Apalagi kita pada masa ini pandemi ya COVID-19. Kita harus menggunakan aplikasi itu dengan baik menurut saya. Itu yang lebih baik kepada Intinya positif aja ya. hal yang positif ya, ya. Kita kan udah mahasiswa tuh kan harus mempunyai pikiran-pikiran kritis yang baik untuk masa depan kita kan. Mungkin itulah sih dari saya sih secara kasat mata saya lihat dan saya lakukan juga, bukan cuma saya lihat, saya lakukan. Mungkin teman saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Mungkin juga teman saya juga ini Bang Bilhan pernah kali. Oh iya benar, itu mungkin tepat sekali ya. Iya. Menarik sekali dengan solusi-solusi untuk kita, untuk generasi milenial di pada saat pandemi COVID-19 ini. Kita harus memberi solusi-solusi yang baik gitu untuk masyarakat supaya mereka juga meniru hal-hal positif yang pernah kita lakuin gitu. Seperti kreatif membuat konten YouTube tadi yang cuci tangan pakai sabun, Video singkat masker. gitu kan. Iya benar. singkat tapi bermanfaat itu aja. iya. Orang-orang juga ikutin kan, karena hal itu tersebut adalah demi kebaikan juga. kita. Jadi di sana cukup menarik ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang kampus nih, belajar di kampus. Tadi menyangkut ada kata sekarang kan dari saudara Obed, saudara Berkat dari prodi pendidikan kimia pasti tentunya membutuhkan praktikum dong. Iya, Praktikum pasti laboratorium. itu sebenarnya. Jadi di sini coba kita sharing-sharing tentang hal-hal apa sih yang harus kalian lakukan di masa pandemik ini karena tidak bisa menggunakan lab atau laboratorium gitu untuk melakukan sesuatu yang harus kalian kerjain di laboratorium gitu. Gitu. Seperti ini ya. Kalau saya, saya kan sebagai mahasiswa pendidikan kimia, pasti kan butuh praktikum ya. Pasti itu harus masuk di lab gitu kan. Wajib Ya, itu. gitu kan wajib kan karena kita sebagai khususnya kimia gitu kan. Kimia itu kan bermain sama zat-zat yang lain gitu kan, cairan gitu. Iya. Gitu ya. Di situ kan. Untuk melakukan ya selama pandemi ya. Pandemi ini saya pernah mengikuti workshop yang menerangkan bahwa virtual lab gitu. Virtual lab artinya virtual lab. Virtual lab. Nah, di situ dijelaskan seperti kayak praktikum kita biasa yang kayak sebelum pandemi gitu, sebelum kita tatap muka kayak seperti kita tatap muka gitu. Di situ di dalam virtual lab itu dijelaskan bagaimana mencampurkan cairan itu, pokoknya seperti kita melakukan secara langsung gitu di dalam lab gitu. Manual. Nah, tetapi di situ kita pakai menggunakan aplikasi seperti One Lab gitu kan, di situ banyak sekali dijelaskan bahwa di dalam lab itu bukan hanya seperti di tatap muka saja, tapi bisa dilakukan secara online gitu. Gitu. Di dalam juga virtual lab itu telah mengajarkan kita juga betapa untungnya kita melakukan kuliah online juga. Bukan sih saya ini kan suka kuliah online, tapi di dalam kuliah online ini banyak juga mengajarkan kita kesabaran gitu, kesabaran dalam menghadapi kuliah, aktivitas yang lain gitu kan. Biasanya kita melakukan aktivitas cuma mau kita kan, tapi di sini pada saat pandemi COVID-19 ini kita merasa terbatas gitu melakukan hal itu tadi. Gitu sih. Iya sih, kita tahu juga kan anak kimia pasti membutuhkan laboratorium untuk praktikum gitu. Jadi di sisi lain biarpun tidak bisa langsung masuk dalam laboratorium, tapi kita punya kreatif tertentu seperti kita virtual tadi. seperti virtual lab yang saudara Robert bilang tadi ya.
Mungkin di sana bisa menambah wawasan, tidak menutup kemungkinan Iya. kita berdiam diri, tidak tahu Ya, nggak- apa nggak- melakukan harus. apa-apa. Iya. Jadi kimia itu sebenarnya harus berinovasi dan harus kreatif gitu ya. Oke, bagus sekali Iya. jawabannya gitu. Mungkin dari saudara Berkat ya. Ya, kalau dari saya sih benar yang dibilang teman saya tadi ya. Kita sebenarnya mutar-mutar dari hal seperti itu tadi. Karena kita kan ini kan masa pandemi, coba. Kita melakukan tatap muka, contohnya melakukan uji coba reaksi dalam kimia, Iya. karena nggak bisa atau karena online ini kita nggak bisa melakukan. Jadi kita gimana solusinya itu ya, kita harus memanfaatkan yang namanya aplikasi tadi. Iya. Salah satu yang dibilang teman saya tadi Obed itu aplikasi yang tadi itu OneLight gitu ya. Ya kita harus menggunakan, kita juga harus berkreatif. Meskipun kita nggak melakukan secara nyata, tapi setidaknya kita melakukan dengan praktikumnya, walau dengan sistem online-nya. Iya, betul. Oh iya. Cuman ya kekurangannya sedikit sih karena kita ini ya nggak ketemu, nggak memegang langsungnya ya, cuman kita lihat dari videonya. Tapi nggak menjadi masalahnya kan. Bisa kalau kita lakukan secara mandiri di rumah kan, kalau contohnya ada sedikit bahan sederhana yang bisa kita Tapi buat. itu harus punya alat juga kalau di Iya. rumah gitu, Bro. Iya. Tetap Artinya alat-alat punya sederhana lah ya, fasilitas sederhana. laboratorium Iya. juga. Kalau di rumah mah. Iya, seperti itu contohnya kan. Nggak apa-apa. Yang penting gimana sih? Yang penting kita itu bisa berkreatif lah. Iya. Sebisanya kita sebagai prodi pendidikan kimia ini yang ingin banyak tahu di lingkungan kan, soalnya kimia ini kan mencakup lingkungan semua ya, wawasan yang luas. Ya jadi ya harus seperti itu, kita harus membuka wawasan kita meskipun online, harus dilakukan secara online. Kita sekarang ini melakukannya itu ya online semua sebenarnya. Boleh juga online, coba bayangkan makanan nanti online, habis itu nanti nikah online, paling seperti ini. Masa nikah online saya sih kalau sanika emang tidak bisa, nggak mungkin. Contohnya kalau Contohnya. online. Oh, Iya. Oke, baik. Jadi di sini kan kita sudah mendengar sharing-sharing Iya. masalah laboratorium, masalah di kampus Iya. gitu. Jadi kita udah tahu bahwasanya kita tuh sebagai mahasiswa kita tuh harus tahu gitu Iya. apa yang harus kita lakukan gitu. Benar sekali. Kita harus aktif, berinovasi dan punya potensi tanpa kenal lelah gitu, mengenal pendidikan. Yang paling utama adalah pendidikan ya. Iya. Iya, pasti. Jadi di sisi lain tidak ada yang bisa menghalangi tanpa kita harus melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dengan cara bertindaklah dan lakukanlah itu, Iya. karena itu kamu pasti bisa. Ya, gitu. Kayak ini Pasti. aja moto aja kita sih Pak. Kita pasti bisa. Kita Itu pasti wajib, bisa soalnya kita karena harus iya, memberikan kita semangat pasti kepada bisa. teman-teman di luar sana juga. Ya, teman-teman yang lain juga mungkin pasti tahu apa yang mereka lakukan nantinya gitu. Jadi mungkin hal-hal positif saat ini mungkin udah di-sharing-sharing Sharing, dari Bapak, ya. saudara Obed dan saudara Berkat. Saya sendiri. Oke, terima kasih mungkin sudah sharing-sharing. Ya, Kita udah tahu juga apa solusi, solusinya. apa pengalaman kita di masa pandemik saat ini. Kita sudah tahu bahwasanya kita tuh harus berupaya keras Siap. melakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Hmm. Dan kita tidak berdiam diri Ya. dan tidak tidur di masa pandemik saat ini. Kita harus berinovasi dan aktif Betul. dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Betul. saat ini. Iya. Oke, mungkin sekian dari Ya. podcast kali ini. Mungkin banyak solusi, banyak saran dari Ya. saudara Berkat dan saudara Obed yang dapat dicerna dan dilakukan dalam kehidupan teman-teman semua. Maka dari sini mungkin kita mengucapkan salam untuk mereka telah bergabung di podcast hari ini bersama kita dan membahas sharing-sharing di kampus, baik di rumah, karena di sisi lain mungkin mereka mewakili apa yang mereka rasakan sebagai mahasiswa tersebut.